Oke. Jadi coba kita bikin dulu ini ya. Coba semuanya cari ya. Tunggu mana bolpennya. Oh ini di sini. Semua coba cari. Ayat yang connect sama four winds apa aja. Ya. Lalu ada yang berhubungan dengan horse apa aja. Selain kutipan ya. Lalu yang berhubungan dengan locus apa aja. Lalu yang berhubungan dengan Ismail apa aja ayatnya. Lalu yang berhubungan dengan Iswin ayatnya apa? Oke, jadi tolong kasih ayat ya. Jadi apa aja ayat yang connect dengan ini tolong dikasih ayat-ayatnya. Jadi ini pemanasan dulu lah. Oke, ya. Ini boleh buka. Boleh. Kita masuk grup ya. Jadi kalian saling membantu ya biar cepet ya. Oke. Oke. Jadi di pause dulu. Iya, ada tulis. Oke, selamat kembali semua. Oke. Mama belum balik ya? Sebentar ya, Mama. Masih di breakout room. Sudah, Ma? Oh, sudah. Mama belum ya? Linda Pesik. Belum ada ya, Mama ya? Belum balik. Oh. Paling nah sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita mau tanya sama Iren, Four Winds ayatnya di mana? Kalau berdasarkan screenshotanku yang kemarin Jumat itu, tulisannya itu mulai 7. Ayat 2,3. 2,3. 2,3. Dari sebenarnya dari ayat 1 ya kalau mau lihat. Loading Four Winds kan? Four Winds-nya kan ada di ayat 1-nya kan? Tapi itu koneksi 1 sampai 3 ya dalam satu cerita. Kalau mau spesifik kata-katanya Four Winds, tapi kalau mau koneksi ceritanya sampai ayat 3. Oke? Mau nanya. Ya. Ini kan Iswin bawa silafat. Iswin, malaikat dari Iswin. Apa bisa bawa Dari bisa? Is aloh, bukan Iswin ya, Is. Dari Is bawa seal of God itu ya. Nah, itu terus yang bisa kan bisa bawa. Nah, suaranya kurang jelas sayang. Kalau malaikatnya yang dari Is itu bawa seal of God. Kok yang 4-nya itu kok bawa destruction? Karena perannya beda kan? Oh. Boleh ya? Ya. Ini malaikat yang berbeda tuh sayang. Yang satu menahan 4 mata angin, yang satu yang dari Is yang membawa seal of God ya. Tapi ingat ini semua simbol ya. Oke, mantap. Horse, kita mau tanya Aca. Asalnya di Genesis 16 dan 12 C. 12. Genesis 16 dan 12 C. Oke. Kata apa di situ yang horse? Ismail. Bukan. Nah, apa yo? Willman. Wildman terus apa? Dia punya apa? Bahasa Hebrew-nya ialah Kan, apa? Kata lain wildman apa? Willman. Wild ass. Ya, itu yang horse, oke? Oh iya itu. Oke. Rachel, locust.
Kasih 1 aja ya, Kak. Boleh. Atau 2 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 1, 2 nggak apa-apa. Bagus. Aku dapat di Exodus Revelation 9 ayat 3 sama Exodus 10 ayat 12 dan 13. 3 sama Exodus 10 ayat 11, 12, 13 ya. Oke, Iya, Kak. thank you. Kak Sasha Ismail. Genesis 16 ayat 12. Ayat 11. Oke, mantap. Kita tanya sama Evelyn Iswin. Exodus 10, 12, dan 13. Exodus sama satu lagi. Kalau saya Iswin itu. Kalau yang satunya nggak tahu, Kak. Oke. Aca. Satunya mana Aca? Kak, satunya Mince. Ya saya 27 ayat 8 Mince. Mantap. Oke. Kompak kita punya jalur cerita ya. Oke. Jadi mari kita gambar ya. Revelation 7 ayat 2 kan juga is. Bukan Iswin loh, cuman dari is. Iya. Iya, sama-sama is tapi beda toh. Yang satu bawa death and destruction, yang satu bawa seal of God, betul nggak? Oke. Nah, jadi kita udah ngerti bahwa four winds ini diapain? Dan ini supaya siapa diapakan? Di seal, betul? Bisa aja Sami? Bisa Mince. Lalu yang holds four winds ini, ya, four winds ini, dia adalah yang kata lainnya yang di hold adalah apa? Angry horse, betul? Dia membawa apa? And destruction. Tuh. Ingat-ingat ya death and destruction-nya ya. Ini bakal ya pertanyaan kuis. Oke. Lalu kita tahu ya bahwa ke buku yang ada sama dengan death and destruction-nya buku apa? Exodus. Mantap. Apa dia punya yang sama? Sama-sama apa? Famine. Famine, betul nggak? yang family. Famine kan? Yang sama kan? Orang pada mati nggak? Kelaparan kan? Jadi ini kita mau jadi sebagai kata kunci yang sama kan? Oke. Jadi ini ayatnya ini semua di Revelation 7 ayat 1 ya. Sampai 3 lah ini ya. Ini kutipan RN ya ini ya. Di 3 SM 409.1. Famine ini kita masuk Exodus 10 ayat 12 13, betul? Lalu yang bawa famine adalah apa? Lokus dari mana? Bukan. Dari mana? Lokusnya dari mana? Dibawa dari mana? Is. Betul nggak? Ya kan? Ingat toh? Nah, lalu kalau lokus ada connect sama apa? Angry horse. Lokus connect dengan apa? And Angry destruction. horse. Apa yang lokus? And destruction. Revelation 9 ayat 3, betul? Ada lokus nggak di situ? Oh. Ya. Oh, ada. Betul nggak? Keluar dari bottomless pit, smoke and locust kan? Dan ini kita tahu Revelation 9 ayat 1 sampai 3 ini siapa? Ismail. Muhammad.
Lam. atau Ismail, betul nggak? Ismailitis. Nah, jadi pas kita tahu Muhammad kan? Nah, waktu kita tahu ini Muhammad, kita dapat kata Ismail dari cerita apa? Joseph. Yosef. Mantap. Yosef. Jadi di sini Joseph ini di ceritanya kemarin di 1 SP Itu kurang P. satu. Oh ya, Joseph ya. Oke. Joseph ya. Nih kita tahu Joseph mau mengalami kematian kan? Ya, terus akhirnya dijual. Ya kan? Akhirnya dijual sama siapa? Ismailitis dijual ke Ismailitis sama Yehuda tuh. Ismailitis lah ya. Ya, itulah ya. Dan kita tahu Muhammad sama dengan Ismail kan? Iya. Karena itu tokonya salah satunya Ismail kan ya. Apanya? Karena tokoh dalam Islam itu salah satunya itu Ismail. Betul. Gitu ya. Oh. Oke. Jadi Joseph malah dijual Ismail, betul? Jadi untuk Yusuf nggak ini kan mau mati kan? Untuk dia nggak jadi mati harus datang siapa? Ismail. Ini kemarin kan? Nah, lalu kita tahu bahwa di sini ya. Kita di sini aja. Ini yang connect dengan Exodus 10 ayat 12-13 sama dengan ayat apa? Revelation 9. Bukan, depannya I. Yesaya 27 Ayat 8. apa di situ? Yang sama. Iswin, betul nggak? Pada waktu Iswin kan? Dan ada yang diapain? Stay. Rock. Rock Dan itu di apa? sini, angin yang keras gitu ya. Lalu waktu di sini ada yang apa? Ada yang apa? Measure. Sword kan? Itu apa mah di samping Joseph? Betul nggak? Shielded sword karena ada yang in measure kan? Oke. Oh, iya. Ini kan jangan lupa kan? Oke. Nah, jadi ini ceritanya. Nanti kita gali bikin kesimpulan lagi ya. Nah, lalu kita tahu untuk tahu Ismailites ini adalah apa? Kemana Horse. ayatnya? Genesis berapa? 38. Bukan? Tadi 39. 11, 16, ayat 11 dan 16, 12. 11 dan 12. oke. Ismail ini kita tahu adalah Wild man. wild ass atau wild man, betul? Dan kita tahu ini adalah horse, betul nggak? Ya. Tuh. Oke. Jadi sejauh ini kita tahu dalam cerita, jadi ini ya. Jadi dia punya spotlight cerita adalah kita mau cari tahu bahwa kenapa istilahnya kapan 144 tuh memulai jangka waktu pemeteraian. Kita mau cari tahu ini loh. Oke, jangan lupa itu. Jadi kita mau cari tahu kapan mulai pemeteraian 144. Dan di situ kalau mulai 144 dimeteraikan ada apa yang ditahan? 4 mata angin. Iswin. 4 mata bukan ini ya, 4 mata angin atau Angry horse. angry horse, betul? Itu kan? Locust itu sama semua kan? Masih ingat itu? Sama Iya, semua betul. kan? Itu yang ditahan kan? Jadi angry horse, locust sama four winds itu ditahan semua supaya 144 dimeteraikan. Jadi kalau kita sudah mulai lihat angry horse, disitulah mulainya pemeteraian. Gimana? Dan horse ini ada hubungannya dengan apa?
Ismailitis. Ismail, betul? Islam, Muhammad, betul? Jadi kira-kira proses pemeteraian 144 kita akan lihat Ismail di situ. Ismailitis. Sebagaimana Yusuf yang harusnya mati, Ismail datang dan enggak jadi mati Yusufnya, begitu juga 144 yang sudah mau binasa, tapi karena ada Ismail jadinya enggak jadi, betul? Oke. Iya, betul. Jadi kita untuk menentukan event itu kita ambil ciri-ciri ini semua dan lihat yang mana event yang menunjukkan disitulah mulai proses pemeteraian 144 di mana sudah mulai shielded fort. Gimana? Oh, jadi yang Ismailitis ada itu kayak ini dimeteraikan. Sorry sayang, suaranya kurang. Gimana? Jadi Ismailitis itu kan sebagaimana Yusuf mau mati, terus juga Ismailitis jadi nggak mati kan. Nah, sama kayak kita yang mau binasa, harusnya juga ada Ismailitis itu pada saat itu dimeteraikan. Aduh, suaranya kayak mendem gitu ya. Coba ulang lagi sayang, kayak jauh gitu. Coba ulang. Halo, ini kedengeran nggak sih? Nah, ini bagus. Tadi kayak bla-bla-bla gitu. Coba. Coba, Iren. Ini kan bagaimana Joseph itu mau mati, itu juga ke Ismailitis. Ya, Jadi ada dia nggak Ismail jadi kan? mati. Peran Ismail kan di situ? Nah, kalau kita sekarang itu kita yang mau binasa karena ada Ismailitis, jadi kita nggak jadi mati. Jadi yang Ismailitis itu seal of God-nya dong. Pelambangan Jadi seal of gini God. sayang. Jadi gini sayang. Kita ingat dia punya cerita harus disesuaikan kan? Boleh? Karena kan memeteraikan kita bukan Ismail. Jadi ibaratnya gini. Misalnya contohnya ya. Misalnya contohnya. Ini kan semua line upon line ya. Upon line. Line upon line. Tuhan kan selalu punya cara belajarnya line upon line. Kalau misalnya line pertama, di sini ada Joseph yang mau mati, ya, terus ada Ismail, ya. Nah, jadi ceritanya di sini mungkin orangnya beda, betul nggak? Orangnya 144 kan? Dan di sini sudah death-nya itu bukan karena mau dibunuh saudara-saudara, mau death binasa, betul nggak? Upah dosa ini. Ya kan? Udah nggak mau selamat loh, ini beda. Ya kan? Tapi kita mengertinya spiritual. Gitu kan? Nah, lalu tapi kan 144 nggak ada yang dijual ke Ismail kalau kita mau ikut bulat-bulat kan? Betul nggak? Nah, jadi artinya dalam proses untuk 144 dimeteraikan, kita akan lihat Ismail, tapi kita belum tahu ceritanya apa yang dibuat Ismail. Jadi kita nggak boleh ambil kesimpulan, boleh nggak? Kan Ismail Jadi itu sama pokoknya, kayak, ya, Ismail itu apa? Ismail itu sama dengan Angry Horse tadi. Betul? Nah, ini kalau menjelang pemeteraian umat Tuhan, kita akan lihat tanda-tanda four winds itu di hold, gitu kan? Iya. Dan itu ada connect-nya dengan Angry Horse dan Ismail gimana? Oh. Tapi kita belum tahu cerita gimana realnya di events yang terjadi, oke? Tapi kita udah bisa lihat, jadi kita lihat ambil dia punya tanda-tanda, simbol-simbol Alkitab, dan kita terjemahkan dengan event yang terjadi gimana. Bisa? Mengerti itu? Ya. Jadi pokoknya gini, jangan kita punya cerita, kita ngarang ceritanya, events-nya yang akan menentukan ceritanya gimana. Tetapi yang terulang itu dia punya karakteristik sama, ada Ismail, ada yang mau binasa sama, tapi nggak 100% terulangnya sama. Gimana? Bisa? Ya. Gitu ya? Gitu dia. Ya. Oke. Jadi ini caranya Tuhan ya. Dia ambil, makanya ceritanya line upon line itu ceritanya sana, ceritanya Sydney diambil semuanya untuk merangkaikan apa yang terjadi di akhir zaman. Jadi nggak boleh cuman ambil dari satu cerita. Boleh nggak gitu? Boleh. Boleh kan? Boleh. Jadi kita udah ambil, ini kita ambil dari line-nya Joseph, kita ambil.
Kita ambil dari line-nya, ini line upon line loh. Ini kan Revelation 7 kan? Ayat 1 sampai 3 lah ya kan? Ini kita ambil dari cerita Joseph, line-nya Joseph. Kita ambil dari line-nya Muhammad. Gimana? Revelation 9, kita ada ambil dari line-nya Ijab, kita pinjem iswin-nya. Apakah ini mau gambarkan satu cerita yang lengkap, sedikit sana, sedikit sini, nanti kita lihat kesimpulan events-nya apa sih sebenarnya gimana? Bisa ngerti cara belajar Alkitabnya? Bisa. Bisa ya? Ya, jadi jangan ibaratnya jangan ambil kesimpulan ceritanya mau kayak gimana. Oke, nanti kita bingung sendiri, nanti ngarang cerita, nanti berbeda dengan ke events-nya, oke? Jadi kita ceritanya akan disesuaikan dengan events yang terjadi. Ibaratnya kayak gitu. Oke, boleh ya semua? Pokoknya kita lihat apa? Ciri-cirinya, betul? Betul? Kalau misalnya nanti di ceritanya ada yang dijual di Ismail, ada yang ini. Kalau memang itu cocok ya cocok, kita nggak boleh paksa-paksa kan? Kalau memang itu cocok di situ ya kita terima. Kalau misalnya itu nggak cocok ya kita jangan pakai, gitu aja, simple kan belajar Alkitab kan. Jadi belajar Alkitab tuh nggak boleh ada yang dipaksakan sehingga aduh kayaknya maksa. Biarlah jalan sebagaimana alur air, oke? Bisa? Bisa ya semua? Ya. Oke. Ya, ada yang mau tanya? Rachel ada yang mau Oke. tanya, Rachel? Enggak, Kak. Oh, enggak ya. Matt mau tanya, Matt? Tangan nggak naik-naik. Ini berarti kesimpulan yang kita dapat dari ayat Alkitab line upon line kita udah dapat kesimpulannya. Nah, kesimpulan itu disesuaikan dengan event yang terjadi gitu ya maksudnya, Kak. Iya, harus disesuaikan dengan events yang terjadi. Kita nggak boleh buat event sendiri kan, Matt? Karena events itu yang kalau cocok dengan cerita Alkitabnya, yang simbol-simbol dari line upon line lah yang akan bilang itu yang akan istilahnya yang apa namanya yang akan menguatkan kita kan, Matt? Bukan kita karang-karang cerita kan, Matt? Betul nggak? Tuh. Nah, itu dia. Ya, Matt? Bisa ya? Tapi kalau ayat-ayat firman kesimpulannya nggak sesuai dengan event yang terjadi, berarti kita ambil kesimpulannya salah. Tapi kalau ayat-ayat firman kesimpulannya itu kita tahu benar tapi nggak sesuai dengan event itu gimana tuh, Kak? Kalau kesimpulannya benar terus nggak sesuai event, artinya kamu menempatkan ayat yang di events yang salah. Betul nggak? Karena kan ayat nggak pernah bisa salah kan? Kalau misalnya itu salah, artinya kamu Iya. menempatkan events-nya yang salah. Itu aja. Jadi nggak pernah ayatnya salah atau apa, nggak pernah. Kitanya ada yang salah. Kayak William Miller kan, ayat-ayatnya nggak salah. Tapi dia salah tempatkan peristiwanya. Betul nggak, Matt? Oh, berarti patokan utamanya kesimpulan dari line upon line firman, terus yang kedua kita lihat eventnya gitu ya, Kak? Ya, lihat events-nya apa yang terjadi. Boleh, Matt? Kayak kita Boleh. belajar Daniel 11 sekarang kan lagi nunggu pengenapannya kan, Matt? Melihat events yang terjadi kan? Kita sesuaikan betul. dengan Daniel 11 kan? Dan makanya dibilang waktu itu terjadi kamu akan percaya. Jadi tapi sudah dibilang dulu di Daniel 11. Tapi kita nunggu apa? Penggenapannya gimana? Tuh. Nah, itu dia. Ya. Dan ini kalau Daniel 11 kan kita lagi nunggu terjadi kan? Enaknya ini sudah terjadi lama kan, Matt? Jadi lebih gampang kita belajar, Matt. Ini kita bukan lagi belajar sesuatu yang belum terjadi. Ini sudah terjadi, udah lama. Betul nggak, Matt? Oh. Ya kan? Jadi kita akan lebih mudah gitu lah. Kita bukan seperti pionir yang dulu Josiah Leach ya, yang nemuin nemuin 1840 apa semua. Kita bukan belajarnya itu udah lebih dipermudah lah daripada mereka yang benar-benar nggak ada fondasi buku Alkitab Roh Nubuat kayak nggak ada Roh Nubuat sama sekali kan dulu, Matt. William Miller, Ellen White, betul nggak, Matt? Iya. Nah, jadi kita lebih mudah karena apa? Waktunya udah lebih singkat dan kita tuh udah lebih banyak cinta dunianya yang masuk, ya kan? Itu dia.
Jadi sehingga mata itu nggak bisa jelas gitu loh. Makanya harus dibantu roh nubuat, dibantu ini. Sebenarnya mereka dulu nggak belajar nggak pakai roh nubuat kan, Matt? Bisa ketemu. Tapi karena udah Laodikia, miskin buta telanjang, butuh beli emas, pelumas mata, jubah putih, Ellen White kan? Itulah yang akan membantu kita untuk lebih cepat mengerti yang harusnya kita mengerti di waktu yang sisa sedikit ini. Itu dia. Karena semuanya kan sama-sama firman Tuhan ya. Itu dia. Oke, boleh semua? Boleh. Bisa ya? Oke, jadi kita benar-benar ibaratnya ibaratnya kita harus sesuaikan ceritanya sesuai alur line upon line-nya. Boleh? Kalau nggak nyambung ya nggak boleh dipaksa, boleh? Itu cara belajar Alkitab, itu cara belajar Alkitab. Ya, jadi nggak boleh. Oh, aku maunya kayak gini, nggak boleh. Kalau nggak cocok, nggak sesuai alur, apalagi nggak sesuai events-nya, jangan dipaksa. Tapi kalau kita belajar dan sesuai, artinya ya udah itu dia. Ya, oke. Jadi kita tahu bahwa four winds beholds, betul? Iya. Stay. Hold atau di stay kan? Kita udah tahu. Sama dengan ini locus kan? Sama dengan angry horse. Sama dengan, artinya sama dengan Ismail dong. Betul nggak? Dengan? Dan ini sebenarnya wild ass kan? Sayang suaranya nggak jelas sayang. Berarti Muhammad juga sama dengan Angry Horse, Warwin, Locus, Ismail, Wild Ass. Iya. Boleh? Oke. Ya. Oke, ini di hold ya. Oke, pokoknya sejauh kita gini, pokoknya belajar itu maju aja terus sampai kalau udah mentok artinya kita harus mundur, itu aja belajar. Oke? Pokoknya kalau selama kita belajar jujur, walaupun kita mentok, nanti Roh Kudus akan tuntun kita ke benar. Boleh? Jadi kalau misalnya kayak gini, oh ini artinya nih, jujur aja kita bikin semua yang ini. Nanti kalau mentok ya tinggal muter kan, Matt? Mundur. Nah, mundur itu kan cara belajar DBS kita kan, Matt. Tinggal mundur aja, tapi ikut aja alur, oke? Jadi sejauh itu ini semua yang kita udah buktikan pakai line upon line ini semua, ya. Dan kita tahu, ya. Rock Wind-nya di mana? Sama kayak four winds, ya, samalah mereka, oke? Kan sama-sama connect sama wind, kan? Oke. Dan ini di hari apa? Masih ingat nggak kalau ini sama dengan rock wind? Ini di hari apa? Di hari Iswin. Hari Iswin, betul nggak? Lalu yang dari Iswin yang mana? Yang dari Iswin yang mana? Locus. Locus. Ya kan? Ini kita mau pindah ya. Kita mau pindah ke sini deh. Ya. Tunggu ya. Apa, Cak? Ya ampun. Oke, biar sama gitu ya. Ini kan Angry Horse sama dengan semua ini sama kan? Ismail sama Wild Ass, betul nggak? Nah, artinya kalau ini mereka sama semua, ya kan? Artinya harus connect, ada hubungannya juga dengan Iswin dong, betul nggak? Yep. Ya, walaupun kita tahu Locus ini kan ada connect sama Ismail kan, tapi kita harus buktikan bahwa Ismail, Wild Ass, Angry Horse ini ada connect juga dengan Iswin, gimana? Oke, jadi kita mau buktikan bahwa Angry Horse, Wild Ass ini ada koneksi dengan apa? Iswin. Connect dengan Iswin. Ya. Karena kan ini kan locusnya ini kan kita dapat Iswin kan dari Egypt kan? Walaupun ada di Revelation 94 tapi kita mau buktikan lagi. Oke?
Ya, silakan. JC, Linda, Evelyn, Iren. Ya. Ya. Locusnya kok bisa connect sama Ismail? Karena Daniel Revelation 9 ayat 3 saya. Bottomless pit, keluar smoke and locust kan? Oh, sama-sama Ismail punya keturunan. Iya, Muhammad kan? Oh, Dan ingat nggak waktu hari ini kita mau buktikan apa? Kalau Ismail ada connect dengan kuda, artinya apa yang connect dengan kuda juga? Revelation berapa harus connect dengan kuda juga? Revelation 9 ayat 3. Revelation 9 paling nggak harus ngomongin kuda, betul nggak? Nah, itu dia. Ya, tapi kita mau setrika dulu untuk supaya lebih jelas bahwa Angry Host, Ismail, Wild Ass ini connect sama Iswin. Boleh? Karena kenapa kita harus buktikan kayak gini? Supaya kita ngerti bahwa kita punya line upon line ini establish benar gitu loh. Oke? Dan kalau itu establish benar di ayat-ayat lain ngomong yang sama gimana? Itu kan cara belajarnya kan? Nah, 2 atau 3 saksi sah kan? Iya. Jadi kalau memang kita udah buktikan locus Iswin dan locus itu Revelation 94, artinya ada yang ngomongin tentang Wild Ass, Ismail atau Hungry Horse yang connect juga sama Iswin. Kalau sama itu gimana? Setuju nggak itu? Oke. Gimana? Rachel ngerti itu? Ngerti, Kak. Oke, mantap. Oke, lanjut ya. Kita mau lihat, mari kita buka Yeremia 2 ayat 24. Oke, kita minta Kak Sasha boleh baca, Kak? Ya, Gay. Ya, Kak, silakan. Kurang besar ya. Silakan, Kak. A wild ass used to the wilderness. Oke, sampai situ aja, Kak. Yang ini nggak terlalu penting untuk kita ini. It's okay. Jadi, Kak, wild ass itu dari mana biasanya? Ada di mana biasanya? Wilderness. Oke, itu aja. Jadi wild ass atau Ismail, betul nggak? Atau horse, ini kan sama semua kan? Ya. Itu ada di wilderness. Wilderness. Ayat berikutnya sekarang. Kita buka Hosea. Hosea 13 ayat 15. Oke, siapa yang mau baca? Iren. Oke. Hosea 13 ayat 15. So he be fruitful among his Tunggu ya, sayang. brethren. Aku mau restart dulu. Dia punya apa? OneNote-nya. Soalnya ada yang ke ini. Oke. Oke, sekarang silakan, Iren. Hosea 13 ayat 15. Mhm. So he be fruitful among his brethren, and his wind shall come. Wih, The wind of nah apakah ada Iswin? Lalu? The wind of the Lord shall come up from the wilderness. Wah, apakah dari wilderness Iswin Datang ya Iswin. datang? Dan di Iswin dari dan Iswin ada kalau Iswin dari wilderness, di wilderness ada siapa? Ismail. Ada Wild Yes. Nah, apakah terkonfirm? Bagaimana? Bisa? Jadi Iswinnya itu datang dari wilderness. Betul. Jadi Jadi bukan Iswin asli. wilderness, ya. Jadi bukan Iswin asli Sesuai kompas. Ini simbol ya sayang. Simbol semua, oke? Ya. Pokoknya kamu kalau belajar Alkitab
harus lebih connect ke simbol. Kayak gitu, oke? Ya. Jadi ada Iswin dari wilderness dan yang di wilderness adalah siapa? Ismail. Ismail. Atau wild ass atau angry horse, betul? Jadi apakah sudah bisa di-establish bahwa angry horse, Ismail, locust ada connect dengan apa? Iswin. Kalau Iswin dari wilderness, artinya Ismail dari wilderness yang sama kan? Iya. Jadi artinya kalau misalnya locust dikirim dari Iswin dari wilderness, artinya Ismail dari mana juga dong? Wilderness. Dari wilderness dan dari mana juga? Ada koneksi Iswin. dengan apa? Iswin. Iswin. Oke, boleh? Boleh semua ya? Oke, jadi kesimpulannya Ismail dia connect sama, kalau misalnya locust dibawa dari Iswin, artinya boleh dibilang Iswin juga membawa Ismail, betul nggak? Nah, dan apakah di sini dibilang supaya dia berbuah? Apakah masih ingat nggak di Yesaya 27 yang tadi? Yesaya 27 ayat 8. Yang shooted for itu ya? Nah, apakah dia shooted for di hari Iswin? Oh, bukannya first fruit. First fruit. Ya. Nih. Oke. Apakah dia shooted for di hari Iswin? Nah, apakah orang supaya dia bisa fruitful harus ada connect sama Iswin? Iswinnya shall come. Apakah buah langsung muncul buah atau shooted for dulu? Ayo. Shooted for dulu. Iya, harus digabung ceritanya karena Alkitab itu puzzle, oke? Jangan bingung. Jadi kalau misalnya di sini ada Iswin, terus di sini ada Iswin, loh kok satunya baru muncul tunas, yang satu fruitful. Artinya Iswin itu di hari Iswin membuat ada yang bertumbuh, betul nggak? Dan itu membuat dia ujungnya jadi apa? Shooted for. Ujungnya apa? Kalau dia udah bertunas, ujungnya harus apa? Berbuah. Habis ini Rachel ya, aku selesaikan penjelasan yang ini dulu. Sedikit lagi. Jadi ini the day of jadi ada connect Iswin ya. Ini simbol semua ya. Iswin. Ya, ada error lagi ya. Kita ulang lagi aja. Sambil tunggu Rachel, silakan Rachel sambil restart. Boleh ulang Kak tentang shooted for sama Iswin-nya? Oh, boleh. Oke. Nah, jadi kebetulan ini yang mau diulang. Jadi kan dibilang in the day of Iswin kan? In the day of Iswin. Ada yang ditahan, betul nggak? Hold. Artinya hold, rock wind atau for wind sama kan? Artinya sama dengan juga hold angry horse, betul? Iya. Atau hold wild ass. Atau hold apa? Ismail. Ismail. Gimana? Sampai sini boleh? Boleh Kak. Oke. Lalu di waktu connect sama Iswin ini dibilang ada in measure, betul? Jadi waktu ada penahanan ada in measure. In measure itu ditahan-tahan, betul? Enggak satu ember dicurahkan airnya, betul? Sehingga dibilang ketika itu keluar tunasnya. Jadi kalau in measure itu supaya apa? Keluar tunas. Keluar tunas. Shooted for. Jadi dia punya shooted for-nya apakah sebelum ditahan for winds atau setelah ditahan? Setelah ditahan. Nah,
Jadi bisa nggak shouldn't for kalau nggak ditahan for wins-nya? Nggak bisa. Itu dia. Jadi apakah kita harus lihat nomor 1 ini, ciri-ciri nomor 1 yang terjadi di events apa, yang kita tahu itu adalah tanda bahwa menunggu supaya 144 keluar tunasnya, sehingga di ayat 13 supaya dia bisa fruitful among his brethren. Gimana? Jadi apakah tahapnya? In measure, keluar tunas, nomor 2. Lalu yang ketiga apa? Fruitful. Fruitful. Dan fruitful apakah dia first fruit-nya? Heeh. Nah, Ya. udah connect deh semuanya. Betul nggak Kak Sasha? Iya. 4. Betul. Ah, gimana? Rachel ngerti itu? Boleh, Kak. Itu ya. Jadi nggak bisa kita nomor 3, artinya kalau di sini 144 sudah diapain kalau dia first fruit? Sudah diapakan? Bukan? Try. Sudah Di seal. dimeteraikan, sudah di seal. Betul nggak? Heeh. Di sini 144 belum diapain? Belum di seal. Ah, belum di seal. Makanya Tuhan, holding dulu dong. Betul nggak? Tuhan perintahkan kan? Malaikat yang bawa meterai, gimana mau memeteraikan? Nggak ada yang bisa dimeteraikan, betul nggak? Heeh. Makanya tahan dulu 4 mata angin. Waktu ditahan 4 mata angin, itu ada cerita yang connect dengan angry host, while as Ismail. Gimana? Bisa? Oke. Ya, silakan. Itu hold-nya itu sama dengan in measure agar itu 144 ini dapat shouldn't for. Ya, hold-nya itu agar, bukan hold itu sama dengan in measure ya sayang. Hold itu supaya bisa in measure, betul nggak? Karena kalau misalnya dibilang in the day of Iswin, apakah di hari Iswin keluar Ismail? Enggak. Tadi apakah Ismail datangnya dari mana? Ismail. Is. Iya. Ya kan? Iswin dari wilderness kan? Heeh. Nah, itu dia. Jadi waktu di harinya Iswin, di situ ada yang ditahan, ada Ismailnya, semuanya ada in measure, shouldn't for. Jadi penting nggak tahu kapan ini. Kalau kita mau jadi 144 yang bertumbuh dan bertunas, harus ngerti nggak kapan ini, Matt? Betul. Nah, itu Harus. dia. Kalau kita memang mau dimeteraikan, harus tahu dong kapan mulainya. Jangan sampai kita lagi nggak tahu kapannya, kita pikir masih lama, ternyata udah lewat berlalu. Gimana? Iya, betul. Kan ngeri. Coba kita baca Yeremia 8 ayat 20. Habis ini Matthew ya. Mau tanya mungkin. Coba Matt, sekalian baca Matt. Apa ini? Musim panen sudah berlalu dan musim panas sudah berlalu, sudah selesai, dan ternyata kita tidak selamat. Apakah harvest is past, summer is ended? Ini waktu udah ada buah, betul nggak? Iya. Apakah orang yang bilang, ya kita nggak selamat, apakah karena mereka gagal mengerti kapan mulai pemeteraiannya? Kapan mulai harusnya kena in measure, air yang dicipratkan supaya keluar tunasnya? Mereka gagal mengerti. Sehingga waktu ternyatanya udah yang punya kebun udah ngumpulin harvest, mereka nggak selamat, mereka kedapatan tidak ada buahnya, dan mereka yang akan bilang, ya sudah berlalu, pendeta bilang masih lama, ternyata sudah lewat. Gimana? Bisa ngerti itu semua? Bisa ya? Ini penting loh, ini penting banget ini. Kalau kita memang mau dimeteraikan, sudahlah, ini harus kita tahu mulai kapan. Dengan kita tahu mulai kapan, kita tahu sudah betapa dekatnya mau habis dia punya masa jangka waktu pemeteraiannya. Jangan pikir masih lama. Kalau kita masih pikir lama, kita sedang tipu diri kita sendiri. Orang yang masih pikir, oh ngapain sih saya tinggalin ini, tinggalin itu, masih lama kok.
Apakah gara-gara nggak belajar? Ya kan? Apakah sesuatu yang membuat saya, aduh saya harus tinggalkan kota nih, aduh saya harus tinggalkan kerjaan saya harus tinggalkan saya punya sekolah, saya tinggalkan semuanya. Apakah orang yang sudah tahu bahwa waktunya sisa sedikit, menipis. Jangan pernah kita bikin sesuatu atau ambil keputusan berdasarkan ikut rame kan. Saya harus tahu kenapa saya bikin sesuatu. Sehingga ketika saya bikin, nggak ada orang yang bisa putar balikkan saya untuk berpaling dari keputusan yang saya sudah ambil. Itu penting itu. Oke? Bisa semua? Kita jawab pertanyaan ya sekarang. Matt, silakan Matt. Tadi mau nanya apa? Oh ya, berarti yang di tahap 1 itu 144.000 belum ada. Nah, waktu tahap 1 mulai, habis itu tahap 2-nya mulai. Ya, jadi Tapi nggak waktu barengan. waktu ditahan Tapi di saat yang sama juga in measure. Jadi sebab akibat, Matt. Yang harus mana yang duluan terjadi? Sebab akibat. Sebabnya kan in measure dulu sehingga akibatnya ditahan. Tidak dong. Kalau misalnya bisa nggak? Kalau misalnya 4 mata anginnya udah keluar, bisa nggak mau siram-siram tanaman, Matt? Nggak bisa. Udah berakhir kan sejarah dunia ini, Matt. Udah time of trouble, udah semua kan? Dan nggak ada yang selamat, betul nggak, Matt? Kayak gitu. Ya kan? Jadi, waktu di hold, ya, for winds-nya ini, ya, waktu di hold, ya, 104 belum di-seal kan? Inilah sebabnya. Sebabnya di hold, jadinya bisa di in measure. Betul nggak, Matt? Supaya 144 bisa dimeteraikan kan, Matt? Itu aja. Jadi kayak sebab akibat. Jadi nggak bisa, Matt. Tiba-tiba in measure, belum di hold. Jadi harus hold dulu, pas hold langsung mengikuti in measure gitu. Walaupun kita punya in measure beda-beda, Matt. Ini peristiwa sudah sejak kapan, tapi mungkin kayak aku, peristiwa yang Iswin mulai peristiwa yang di hold semuanya, aku baru belajarnya, baru mulai in measure, mulai disiram dengan firman Tuhan tahun berapa. Jadi Matthew bisa ngelihat kan? Oke. Itu berlaku sama untuk kenyataan hidupnya, nggak bisa istilahnya kalau mau dibilang berbarengan, tapi waktunya orang beda-beda juga gitu. Tapi kita tahu setiap orang punya in measure supaya bisa bertunas dan bertumbuh dalam kerohaniannya, itu nggak bisa kalau nggak di hold for winds-nya. Gimana, Matt? Ya, Bisa ya, Matt? berarti yang pasti hold-nya, tapi kalau in measure-nya nggak pasti karena beda-beda. Betul, nggak pasti. Bisa juga saya tolak itu in measure-nya kan, Matt? Iya. Itu dia. Jadi saya bukan 144. Kalau saya tolak itu in measure-nya. Atau enggak, berbeda-beda penerimaannya. Karena kan roh Tuhan kan selalu bergejolak, bekerja terus kan? Mau memenangkan kita punya hati supaya mau belajar, mau mencari, mau mencintai firman Tuhan, mau memprioritaskan firman Tuhan dari segala sesuatu di atas kolong langit ini sampai saya rela mati buat Tuhan. Itu roh Tuhan bekerja terus kan? Dan kita punya pilihan untuk, saya mau belajar Tuhan, itu karena bujukan roh Tuhan, bukan karena kita punya kemampuan. Betul nggak, Men? Ya. Itu dia. Jadi jangan pernah pikir, kita mantap ya, pengen belajar firman Tuhan kayak kamu. Enggak. Itu karena Roh Kudus selalu berjuang atas hati kamu. Untuk selalu, ingat belajar, ingat ini ya. Itu dia. Kalau nggak ada Roh Kudus, sudah ditarik, apakah keinginan dunia merajalela? Betul nggak? Kalau Roh Kudus dari kita, kejahatan kita bertambah-tambah. Bagaimana? Ya, jadi jangan pernah mengkreditkan sesuatu yang baik itu dari kita, karena kita nggak ada baiknya. Kita ada belajar sekarang karena kita dibujuk sama Roh Kudus terus setiap saat. Yang kita bandel kadang-kadang, mokong kalau dibilang orang Jawa bilang. Ya, suka nggak mau dengar bujukan Roh Kudus itu. Keraskan hati kita sampai suatu saat kita tolak itu dan kita penuh dengan kejahatan akhirnya.
cup-nya full, sudah siap di judgment, betul? Bisa ya? Oh, Gitu dia. Oke? penting ya. Penting, Matt. Penting banget itu, penting banget. Ya? Oke, bagaimana? Udah dibuktikan kan? Sudah ya? Jadi Angry Horse, Ismail semua berkonek dengan Iswin. Waduh, pas semuanya kan? Dan kita udah tahu, oh artinya ini berkoneksi supaya ada yang in measure, supaya fruitful. Betul nggak? Nah, nanti kita kalau kita udah mantap dia punya jembatan, udah mantap banget, udah dibuktikan sana sini, kita tinggal sesuaikan sama ceritanya. Boleh? Ya. Boleh? Karena simbol itu, misalnya contohnya ya, 3 keranjang gitu kan? Pada kenyataannya 3 hari, betul nggak? Jadi kita nggak boleh, walaupun kita belajarnya simbolnya tuh kayaknya mulus-mulus gitu ya. Tapi kalau nanti berubah sesuai dengan pengertian cerita yang asli, ya kita harus terima. Gimana? Boleh? Bisa gitu semua? Ya, Iya. jadi istilahnya itulah cara belajar Alkitab yang jujur. Ikutin aja alurnya. Jangan, kita kan nggak bawa PCI kan? Jadi ikutin aja alurnya. Oh, ini ngomong gini. Oke, ikutin. Sampai nanti kalau misalnya harus ada yang dibentuk dan dipoles karena reasonnya nggak masuk akal atau kayak gimana, ya kita ikutin aja. Yang penting cocok dengan penggenapan nubuatannya. Betul nggak? Ya, bisa ya? Oke, mantap. Oke, jadi ini semua sudah showed forth, sudah semua. Nah, sekarang kita mau buktikan, yang terakhir ini kita mau buktikan bahwa di Revelation 9 ada koneksi dengan apa juga? Horse. Boleh? Horse, ya. Oke, mari kita baca Revelation 9 ayat 4. Ayat 3 ada apanya? Ayat 3 ada apanya? Keluar apa? Fokus. Mantap. Oke, jadi kita mau baca ini semua lah. Copy semua. Kita sampai ayat 5 dulu ya. Bisa ya Kak Sasha ikutin ya Kak? Dan semua yang di situ ada Manda, Ya. Dinda, bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Jadi ini fifth sound ya, ini fifth sound. Terus ini ada bottomless pit. Kita udah belajar semua. Sampai ayat 2 kan udah ini kita belajar. Lalu ayat 3 belum kita sentuh ya. Ini keluar locus. Ini kan yang kita ambil kan kemarin kan? Yang pelajaran yang lalu kita ambil ini. Keluar locus. Ya. Nah, lalu ini diperintahkan sama mereka. Jangan merusak grass of the earth. Ada grass? Jangan rusak yang hijau atau yang tree. Tetapi hanya mereka yang tidak punya seal of God. Oke? Jadi kalau yang nggak punya seal of God, umat Tuhan atau bukan? Bukan. Itu dia. Jadi apakah ada peranan Ismail juga berkoneksi dengan umat yang tidak dimeteraikan sama yang dimeteraikan? Ada koneksinya nggak Ismail ini dari dulu udah dimeterai? Artinya ini terjadi di 606 plus kan? Kalau Revelation 1 bintangnya mulainya 606, 627 itu kan semua. Artinya ini ayat 4 yang waktu di mana dia diperintahkan untuk jangan menyakiti, betul? Tapi boleh sakiti yang nggak ada meterai Tuhan, ya kan? Artinya dia udah ada hubungan untuk bikin-bikin seperti ini. Bagaimana? Bagaimana? Boleh? Bisa ngerti nggak itu? Demnya itu siapa? Ini Fokus. Ismail. Ini kan konteksnya siapa sayang? Ismail. Yang dilambangkan dengan locus apa? Ismail. Boleh? Ingat ini simbol, betul? Jadi kepada Ismail diperintahkan bahwa jangan sakiti. Ini apakah artinya ada yang ditahan kalau jangan sakiti? Betul nggak? Kayak Revelation 7 kan? Nah, sama. Ya.
ada yang ditahan, tapi waktu ada yang ditahan boleh sakiti ya nggak ada seal of God. Ini yang terjadi dulu di 606 plus ya. Oke. Jadi ini kita mau lihat ke kita semua ya. Ini kan ada Revelation 7 sama Revelation 9 kan? Revelation 9 ini kan sudah terjadinya di 606 plus kan? Bukan zaman kita kan? Betul nggak? Nah, Revelation 7 terjadi di zaman kita. Boleh? Nah, waktu Revelation 9 ada connect dengan Ismail. Dan kita punya zaman connect juga dengan Ismail. Dan waktu connect dengan Ismail supaya umat Tuhan dimeteraikan. Dan dulu waktu 606 plus itu Ismail pun juga diperintahkan kamu boleh menyakiti, jangan sakiti yang ada meterai. Jadi apakah Ismail itu selalu berbau-bau meterai Tuhan walaupun ceritanya nggak sama? Itu yang kita mau lihat. Kita malam ini bisa lihat. Gimana? Jadi Ismail itu selalu berkoneksi sama pematraian lah, orang-orang yang dimeteraikan. Walaupun di Revelation 7, orang-orangnya belum ada. Orang-orangnya baru mau dimeteraikan. Kalau yang di sini jangan sakiti orang yang sudah punya seal of God. Gimana? Iya, betul. Bisa? Jadi kok tulisannya dem? Dem mana? Itu kok tulisannya dem? And it was commanded them. Dem itu mereka, sayang. Dem itu kamu pikir siapa? Lokus. Lah, lokus kan simbolnya ini juga, sayang. Ismail, toh? Ini yang dimaksudnya keturunan Ismail yang Muhammad atau yang buka warna biskuitnya atau yang mana? Semua, sayang, keturunannya. Oh, Mereka kan semua percaya sama Muhammad kan sebagai nabi mereka kan? Oke? Jadi demnya itu yang dimaksud keturunan Ismailnya. Iya, semuanya, Iren, oke? Pokoknya yang berbau dengan Ismail, Muhammad itu udahlah mereka. Dem kan lebih dari satu kan? Kalau Muhammad cuma satu orang aja, dem artinya yang percaya sama Muhammad atau dari keturunan Ismail, betul nggak? Boleh? Jadi apakah udah bisa lihat Revelation 9, Revelation 7, walaupun dia punya story-nya berbeda, Revelation 7 di zaman kita, dan Revelation 9 itu di zaman itu, tapi mereka tuh selalu koneksi sama umat-umat yang dimeteraikan ataupun yang belum dimeteraikan. Gimana? Makanya ada meterai Tuhan lah yang connect sama mereka. Gimana? Boleh? Nah, ini cara belajar line upon line loh. Supaya kita benar-benar tahu Tuhan itu nggak pernah berubah kan? Betul nggak? Ini yang salah satunya kita caranya mendeteksi error dari istilahnya supaya kita mendeteksi oh ini nggak error, yaitu Tuhan selalu sisip-sisipkan yang sama-sama kayak gini loh. Ini yang harus kita lihat, ih sama ya, ini yang harus buat kita seneng banget saat belajar firman Tuhan. Boleh, Matt? Iya. Gitu ya. Jadi ini udah dimeteraikan ya. Ini udah dimeteraikan, yang ini umat Tuhan di Revelation 7 belum dimeteraikan dalam proses pemeteraian. Jadi tapi Ismail itu selalu berkoneksi sama bau-bau pemeteraian lah gitu istilahnya ya. Lalu dibilang jangan bunuh mereka. Nah, ini nih 5 months. Nanti kita belajar nih di buatan trompet kelima ya. 5 months ya, dan mereka akan seperti skorpion, oke? Kita lanjut ayat 6. Kita mau buktikan apa tadi ya? Masih ingat? Ada horse di Oke. Revelation 9. Mantap. Oke, kita baca lagi. Oke, lalu dibilang, dan pada hari itu mereka mau cari mati tapi nggak bisa mati, ya. Mereka mau shall desire to die and
jadi mereka tuh mati, tapi death itu akan lari dari mereka. Dan locust seperti mirip apa? Horses prepare. Aduh, sudah Kak Sasha dapat. Iya, betul. Aduh, ini pas, ya, lo locust. Ini kan locust tuh kan tentaranya mereka tuh kayak locust, selalu datangnya gerombolan kan? Kalau belalang itu apakah gerombolan, betul nggak? Nah, itu ya. Lalu dibilang ini ya, prepare on their heads. Dia locusnya seperti horse. Ini aja fokusnya di ayat 9 ayat 7 ya, ingat-ingat ya. Lalu mereka punya rambut kayak apa? The hair of woman. Apakah mereka kalau rambutnya panjang-panjang? Iya. Betul nggak? Nah, ini ciri-cirinya. Lalu mereka ada seperti banyak kuda. Kuda lagi, betul nggak? Jadi apakah ini ayat 7 aja sebenarnya. Apakah locust adalah horses? Wild as Ismail udah di-establish Kak Sasha. Iya. Nah, itu dia. Boleh? Oke, satu lagi, oke? Mari kita lihat ayat 11. Lalu mereka punya king, betul? Yaitu angel dari bottomless pit, betul? Dan namanya apa? Abaddon. Jadi Abaddon dan Apollyon. Oke, mari kita lihat ya. Dia punya Hebrew. Ayat berapa? 11. 9, 11, betul? Oke. Bukannya Abaddon sama Apollyon itu sama ya? Kan Bahasanya aja beda. Abaddon itu Hebrew-nya, kalau Greek-nya itu Apollyon. Iya, nggak apa-apa kan ikutin dia punya alur cerita toh, walaupun sama sayang. oh, jadi Abaddon sama Apollyon ini kan orang yang sama. Nggak penting kita tahu ini orang atau apa sayang. Yang penting kita mau tahu artinya karena kita mau tahu artinya di air saman toh. Betul nggak? Yang penting ini ada konteks dengan apa? Locust, horses, betul nggak? Nah, oke. Apa arti kata? Yang penting tahu artinya aja. Walaupun kita nggak tahu muka orangnya atau apa, nggak apa-apa. Yang penting tahu artinya, oke? Apa itu Abaddon? Destroying. Apakah death and destruction? Betul nggak? Betul nggak, Sami? Iya. Betul. Betul juga, Mici. Iya. Betul. Mari kita lihat Apollyon. Destroyer. Apakah destruction? Bawa death. Iya. Gimana? Iya, betul. Betul. Oke. Itu dari G ini kan? G623. Apakah dia mau destroy, perish, die? Apakah ini semua? Tadi katanya angry horse-nya bawa apa? Death and destruction. Apakah horse di Revelation 9, Abaddon, Apollyon bawa death and destruction juga? Iya, betul. Artinya waktu tahan 4 winds ada angry horse,
Dan itu connect dengan Revelation 9 punya horse. Betul nggak? Betul nggak? Karena apa yang connect? Kan apa yang connectin dengan horse-nya Revelation 9? Karena ada apa? Destruction. Abaddon dan Apollyon. Apollyon. Bagaimana? Ini sama dengan death and destruction kan? Betul nggak? Apakah sudah terbukti sama artinya? Kalau bilang angry horse membawa death and destruction. Apakah Ismail wild ass yang sama dengan locust yang horses itu membawa death and destruction, Abaddon and Apollyon? Gimana? Iya. Berarti yang locust juga sama ya? Ini ya kan, G? Sama kan? Apakah waktu dibuktikan di kejadian Egypt kan, Kak? Waktu datang locust, malah famine, mati semua. Betul nggak? Iya, betul. Itu satu bukti. Destruction. Ya, Betul, jadi lihat ini ya. Jadi kita bisa gambar 3 line ini. Line Egypt, ya. Line Egypt. Waktu itu ada locust kan? Bawa apa? Famine, betul nggak? Itu locust. Locust. Oh iya ya. Locust. Ya. Lalu kita tahu bahwa ada Revelation 7, betul? Ini angry horse. Iya. Bawa death and destruction. Baru ada Revelation. Lalu ini ya Revelation 7 dan Revelation 9 juga. Revelation 9 digabung. Ada locust, ada horses, betul nggak? Ya, betul. Ini Apollyon. Apollyon sama kan artinya sama death and destruction, betul nggak? Sama 3 line. Ini zamannya 600 plus dan peranan keturunannya Ismail akan berperan di akhir zaman dan itu sudah digambarkan sama seperti natural. Ini di Egypt kan natural locust kan? Iya, yang waktu Belalang asli loh ini, betul nggak? Udah bawa death and destruction, tapi di Revelation 9 udah ngomong locust spiritual karena ngomongin Islam, betul nggak? Iya. Itu dia. Ya, bagaimana? Apakah sudah ngerti pelajaran hari ini? Kita udah tambah death and destruction ya. Udah terbukti ya semua Kak Sasha ya. Tinggal ngonekin ceritanya ke gimana, itu dia. Ya. Betul. Gimana Iren? Silakan. Jadi itu Abaddon, Apollyon itu sama dengan angry horse. Iya, yang bawa death and destruction. Boleh? Iya. Boleh. Yang lain gimana? Apa? Silakan Iren. Aku mau coba uangnya istri tadi. Iya, boleh. Apa? Silakan. Dia istri itu ditahan. Di hari istri itu, Followingnya itu kan di-state. Atau followingnya ditahan. Atau angry horse. Atau wild ass, atau Ismail, atau locust. Ya kan? Nah, penahanan ini menghasilkan image-nya, yaitu ditimbang-timbang. Yang mana itu bukan langsung digobel, jadi bisa dihasilkan tunas. Image-nya ini, waktunya itu beda-beda tiap orang. Karena panggilan waktunya itu beda-beda. Tapi bisa juga image-nya ini ditolak, jadinya orang itu hilang. Betul. Lalu setelah shredded form atau jadi tunas itu akan jadi first fruit atau akan berbuah. Nah ini umat Tuhan udah di-seal. Gitu. Iya, sudah di-seal. Betul. Jadi Code for Win sama Immersive ini dua kejadian dalam waktu yang tidak jauh berbeda.
Yang mana yang tidak jauh berbeda? Hold-nya ini sama in measure ini adalah dua kejadian yang waktunya tidak jauh berbeda. Waktunya bisa jauh berbeda, tapi itu sebab akibat gitu aja, Iren. Ya. Karena kan kayak misalnya kalau kita baru belajar, apakah itu kita punya proses hujan awal kan? Nah itu dia. Apakah kita belajarnya serentak waktu kudanya ditahan? Enggak. Enggak kan, beda-beda kan? Itu kan pemilihan Tuhan. Itu dia. Bisa ya? Ya. Oke? Rachel. Boleh dong, Rachel. Rachel ngerti, Rachel? Ngerti, Kak. Oke, puji Tuhan. Ya. Oke. Sebentar ya, kita mau. Oke, sudah. Oke, jadi nanti next kita mau connect dengan, dan lihat angkanya Abaddon Apollyon berapa di sini? 9/11. 9/11. 9/11. Oke? Ini yang peristiwa 9/11 itu nggak sih yang WTC? Kalau benar artinya pemeteraiannya mulai 9/11 dong. Gimana? 21 Mei. Apakah waktu kuda ada Ismail, betul nggak? Ada Ismail, di situ mulai in measure, betul? Artinya kita harus cari event di zaman kita yang ada connect sama Ismail, gimana? Itu dia. Iya, betul. Dan apakah nggak kebetulan Tuhan kasih ayat yang ada Abaddon Apollyon, Death and Destruction-nya 9/11, gimana Kak Sasha? Iya, wow. Itu sama kayak yang panggilan 12. Gimana, Iren? Aku lihatnya 9/11 itu sama kayak yang namanya panggilan itu, yang 911 itu. Iya. Karena ini angka begitu penting sampai dipanggil jadi 911, itu emergency kan? Apakah di waktu, kalau memang ini proses waktunya pemeteraian, apakah harusnya umat Tuhan binasa di situ? Harus dipanggil four winds-nya untuk tetap tahan, betul nggak? Nah, apakah 911 ini dipakai angka yang emergency karena waktu 9/11 itu adalah waktu emergency di mana umat Tuhan udah mau binasa, gimana? Apakah orang, sebenarnya Kak Sasha, apakah orang dunia tahu arti angka 9/11 sebenarnya, Kak? Bisa klop gitu ya, Ge? Iya, tapi umat Tuhan nggak tahu. Nganggap ini sebagai suatu peristiwa yang biasa. Nanti kita buktikan semua ya. Kita buktikan semua. Tapi ini kalau memang nanti ada hubungannya, berarti artinya di sinilah kita lihat Ismail. Ada Ismail ya di 9/11 kan? Oh iya, sebenarnya itu kan yang melakukan hijacknya kan? Hijack. Gimana? Yang nyerang itu kan juga orang Islam. Apakah ada koneksi sama Ismail berarti, Iren, Evelyn? Ya. Walaupun kita tahu kan ceritanya mereka rekayasa pakai mereka punya panggung sandiwara, kita tahu kan itu semua. Tapi ada bau Ismail itu aja. Bagaimana? Itu yang di 911 itu apa namanya? Four winds-nya dilepaskan. Harusnya tapi ditahan, betul nggak? Berarti dilepas, habis itu ditahan lagi gitu loh. Enggak sempat dilepas sayang, ditahan, oke? Kalau udah dilepas binasa kita, nggak ada bisa belajar sekarang. Kita belajar sekarang itu karena masih ditahan, ingat itu Evelyn. Apakah artinya kalau kita sudah ada pengetahuan bahwa kita hidup ini karena ada yang ditahan supaya kita dimeteraikan, apakah kita mau melakukan hal-hal yang tidak membuat kita dimeteraikan?
Gimana, Kak Sasha? Semuanya. Iya. Ya kan? Gimana, Iya. Matt? Setuju nggak itu, Matt? Semuanya. Rachel. Kalau kita sudah Betul. tahu bahwa kita punya kehidupan ini, kalau misalnya Tuhan nggak menangis, suruh menahan, ini kan yang pelajaran pertama sealing time itu kan, apakah Tuhan bilang, tahan, tahan, darahku, 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 betul nggak? 4 kali dibilang, Iya. ada 4 mata angin yang ditahan, betul nggak? Betul. Kalau nggak ada itu, kita nggak belajar tanggal 1 Maret 2022 ini. Iya. Udah binasa ya, Gey. Udah nggak ada, Kak. Udah nggak ada. Terus kita mau bikin hal-hal yang nggak membuat kita meteraikan. Oh man, betul nggak? Makanya, my people are destroyed for lack of knowledge. Belajarlah dan hiduplah sesuai dengan kebenaran supaya kita bisa benefit dari darah Kristus yang karena darahnya lah bisa ada penahanan 4 mata angin. Boleh semua? Tapi Gimana? mau tanya sedikit. Halo? Halo Antikoni, silakan. Biar kita baru ikut-ikut kurang nyambung, tapi kita coba-coba mengerti aja. Jadi mau tanya sedikit ini. Boleh, Anti. Kalau begitu, sekarang kita ini sudah sementara dalam masa pemeteraian, karena kita kan selama ini tidak mengerti kan. Iya. Betul sekali Antikoni. Sekarang lagi masa proses pemeteraian dan sisanya sudah tinggal sedikit. Sebentar lagi udah mau Sandelo, dari bau-baunya sudah Iya. sangat dekat Sandelo. Itu dia. Ya, Kalau terima kasih. misalnya kita nanti buktikan ini 9/11 starts sealing time, artinya dari 2001 kan? Bayangkan. Dan ini sekarang sudah 2022. 2022. Itu dia. Dan ini sudah sedikit lagi Sandelo di sini sudah habis pemeteraian. Di sini karena di sini Sandelo ini materainya diletakkan kan? Jadi Berarti Sandelo udah first fruit. sudah. Make sure Iren ada di situ ya. Untuk jadi first fruit-nya ya. Sama Kak Gigit ya. Sama Cece ya, sama Evelyn dan semua kita yang belajar di sini ada di Sandelo di posisi kita masing-masing di mana Tuhan tempatkan untuk membela kebenaran. Itu tujuannya loh. Oke? Ingat, kita bukan mau menyenangkan manusia, kita mau menyenangkan Tuhan saja. Oke? Bisa ya? Oke. Boleh pelajaran malam ini bisa ngerti semua? Matt, lebih jelas Matt lagi hari ini Matt? Ya, jelas. Oke, puji Tuhan Matt. Dinda Manda, Rachel, boleh? Dan mantap. Oh, hari ini punya judulnya adalah A Burden, Apollyon aja deh. Oke? A Burden and Apollyon. Oke? Ya, A Burden and Apollyon. Oke? Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi hari Jumat. Kita mau habisin sealing time kalau boleh ya. Karena ini penting banget supaya kita, ini kan yang paling pelajaran penting kan untuk kita. Selain waymark semua itu penting, tapi ini yang terpenting supaya kita ngerti bahwa kita jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak memeteraikan kita. Itu aja. Dan ini bukan GID loh yang ngomong, ini firman Tuhan, Alkitab Roh Nubuat. Kalian bisa baca sendiri, belajar sendiri. Kita cuma tunjukkan apa yang membuat kita melangkah sampai dan berjuang sampai sejauh ini. Kita tunjukkan ke kalian semua. Dan kalian harus pelajari lagi, buktikan sendiri, dan pegang itu keteguhan untuk diri kalian sendiri. Nggak bisa orang lain punya keteguhan, meneguhkan saya. Betul nggak? Kita harus teguh untuk diri kita masing-masing dari apa yang kita pelajari. Bisa semua? Betul, ya bisa. Bisa ya? Oke, Ya. thank you. Kalau gitu Rachel boleh pray ya. Rachel, thank you. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah bersertai kami sepanjang aktivitas kami pada hari ini, hingga kami tiba pada malam peristilan kami. Kami baru saja mendengarkan dari dari KGD, kiranya apa yang baru kami dengar tentang pelajaran malam ini, boleh kami ingat selalu dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami bahwa probation kami sudah sangat disingkat.
Engkau sertai kami sepanjang istirahat kami pada malam ini, jauhkan kami dari mara bahaya. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Thank you, Rachel. Thank you semua. Dadah. Ya, dadah semua. Tuhan berkati. Selamat